Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu masih di praktikum sistem basis data untuk create, modify, dan delete tabel. Nah, sebelumnya kita sudah membuat database ini ya, database UJMHS, dan kita sudah membuat 5 tabel ya, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel jenis ujian, dan tabel hasil ujian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan ini ya, bagaimana caranya menduplikasi tabel. Nah, caranya sekarang kita masuk dulu ke Navigator-nya ya. Oke, ini Navigator-nya sudah jalan. Nah, sekarang kita akan hidupkan dulu exam-nya ya. Oke. Jangan lupa untuk exam-nya kita pilih start yang MySQL-nya. Kalau sudah, kita bisa kembali ke Navigator. Nah, yang sudah kita buat, kita panggil dulu ya UJMHS ini. Nah, ini tabelnya sudah ada 5 ya di sini. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita masuk ke query ya. Kita pilih new query. Nah, langkah pertama kita akan menduplikasi atau mengcopy tabel. Ini mempunyai arti bahwa yang diduplikasi adalah struktur tabel dengan isi datanya. Jadi kita sudah bikin satu tabel, mau di-copy dengan isi yang sama dan struktur yang sama dengan nama yang lain. Jadi nanti ada kembar gitu ya. Caranya, perintahnya seperti ini ya. Create tabel, nama tabel yang baru apa, kemudian select bintang from nama tabel yang mau kita copy dari mana, gitu ya. Oke, kita coba. Sebelumnya saya jelaskan dulu, new tabel name ini adalah nama tabel hasil dari duplikasi, jadi yang baru yang mau kita bikin. Sedangkan source tabel name ini adalah nama tabel sumber yang akan diduplikasi. Ini contohnya ya. Create tabel copy mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Ini artinya kita mau mengcopy semua tabel yang ada di mahasiswa menjadi copy underscore mahasiswa. Kita coba ya. Pertama kita harus panggil dulu database-nya ya. Tapi di sini sepertinya sudah otomatis sudah masuk ke UJMHS. Mungkin kita coba aja dulu select ya. Select bintang from mahasiswa ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah ada isinya. Nah, sekarang kita mau copy gitu kan ya. Perintah copy-nya tadi create, kemudian tabel, ya, kemudian kita mau mengcopy dari tabel mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, kita mau mengcopy, membuat satu tabel baru dengan nama copy underscore mahasiswa gitu ya. Dari mana? Select bintang from mahasiswa. Jadi kita ngambil mahasiswa, di copy ke tabel baru dengan nama copy mahasiswa. Oke, kita jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah ada oke, berarti artinya sudah berhasil. Kita tes di sini ya, di bagian tabel ini apakah benar sudah ada copy mahasiswa ya. Diklik kanan, di refresh ya. Nah, ini sudah ada copy mahasiswa. Berarti kita sudah berhasil membuat duplikat mahasiswa dengan nama copy mahasiswa ya. Oke. Yang kedua adalah kita mau coba mata kuliah. Yuk, kita coba. Copy mata kuliah. Select bintang from mata kuliah.
Oke, kita jalankan. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya. Klik kanan, refresh. Sudah ada copy mata kuliah. Nah, kalau misalnya kita mau copy tapi ada syarat khusus gitu ya. Contohnya di baris terakhir ini ya, di contoh yang ketiga, create tabel copy dosen, select bintang from dosen, where Jekyll sama dengan L. Jadi kita mau ngambil yang jenis kelaminnya laki-laki saja, bisa ya. Oke, kita cek dulu. Kita langsung aja ya, create tabel copy dosen, gitu ya. Select bintang from dosen. Nah, where ya kan, ada where-nya, ada syaratnya di mana where Jekyll-nya sama dengan L. Nah, Jekyll-nya laki-laki. Kita coba ya, running. Oke, ini sudah ada oke. Cara ngeceknya kita coba dulu select bintang from dosen. Oke, kita coba jalankan satu baris ini ya. Nah, cuman ada satu ya. Oke, ternyata ada kekeliruan ya. Saya belum selesai ini kemarin. Oke, saya coba yang mahasiswa aja ya. Sebentar, ini saya betulin dulu kali ya. Sebentar. Yang dosen kelupaan, belum disimpan sepertinya saya. Oke, ini paste. Nah, sudah. Oke, sudah ya. Tadi kita sudah berhasil membuat copy dosen sepertinya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada ya. Coba kita lihat isinya ya. Copy dosen. Nah, karena tadi saya lupa belum ngisi datanya ya. Jadinya gini. Gak apa-apa, kita coba nama lain ya. Copy 2. Saya kasih copy 2. Oh, sorry. Create ya, create tabel, kemudian atau saya balik ya, dosen copy gitu ya, dosen copy, select bintang from dosen where Jekyll sama dengan L. Oke, saya coba begini ya. Nah, sekarang saya coba select dulu, select bintang from dosen copy, dosen copy. Kita running. Oh, maaf ya, ini di blok dulu baru kita running. Nah, ternyata yang tercopy sudah berhasil ya, ternyata yang jenis kelaminnya L saja. Baik, kita kembali ke slide. Selanjutnya kita akan mengganti nama tabel ya. Ada dua perintah yang bisa kita gunakan untuk mengganti nama tabel. Bisa menggunakan alter atau bisa menggunakan rename. Alter tabel original table name, rename new table name. Atau dengan cara lain, rename tabel original table name to new table name. Nah, original table name di sini adalah nama asli dari tabel yang akan diganti, jadi nama awal. Sedangkan new table name adalah nama yang akan kita ganti gitu ya, dengan nama penggantinya apa. Misalnya kita tadi sudah punya copy mahasiswa ya, mau kita ganti jadi mahasiswa copy, alter tabel copy mahasiswa rename
mahasiswa copy. Ya, kita coba dulu. Kita hapus saja ya. Oke. Alter tabel. Nah, setelah alter tabel, kita kan mau merubah nama copy mahasiswa ya. Nama tabel dengan nama suatu tabel dengan nama copy underscore mahasiswa. Nah, ini mau kita ganti namanya, rename, di rename menjadi mahasiswa copy gitu ya. Oke, kita coba. Nah, coba kita tabelnya di refresh. Apakah copy mahasiswa sudah hilang dan berganti menjadi mahasiswa copy? Copy mahasiswa udah nggak ada, sekarang ada mahasiswa copy ya. Berarti sudah berhasil. Oke, cara selanjutnya adalah dengan cara rename tabel gitu ya. Misalnya yang mahasiswa copy tadi saya kembalikan lagi gitu ya. Oke, saya taruh di bawahnya aja. Kita pakai perintah rename. Rename tabel. Yang mau di rename apa? Copy mahasiswa copy ya. Mahasiswa copy. Mahasiswa copy. Mau di rename kemana? To gitu ya. To copy mahasiswa. Nah, ini sekarang kondisinya masih mahasiswa copy. Seharusnya sudah berubah ya. Ini jangan lupa kalau ada dua rumus kita blok dulu baru run selected. Oke, mahasiswa copy ya. Kita refresh. Jadi copy mahasiswa copy-nya sudah hilang. Oke. Apakah bisa kita mengganti nama tabel dua tabel sekaligus? Bisa ya, di sini ada rumusnya yang ketiga, rename tabel copy dosen to dosen copy dan copy mata kuliah to mata kuliah copy. Oke, kita pakai rename ya, rename tabel. Tapi di sini kondisinya kita tadi yang dosen, copy dosen namanya ya. Oke, kita coba. Ada dua ya, copy dosen, dosen copy. Oke, gini aja. Yang copy dosen ya. Copy dosen. Kita rubah ke cp underscore dosen gitu ya. Terus kita beri tanda koma untuk memisahkan perintah satu dengan yang lainnya. Copy mahasiswa to cp mahasiswa. Nah, kita coba jalankan satu perintah ini. Kita blok dulu, run selected. Oke, ini oke ya. Nah, kita refresh. Apakah ada cp dosen dan cp mahasiswa enggak Pak ya? Oke, kita refresh. Nah, ini CP dosen dan CP mahasiswa sudah ada. Jadi begini, bedanya antara alter tabel terus antara alter tabel original tabel ke rename new tabel name dengan rename tabel original tabel name to new tabel name. Ini perbedaannya kalau alter tabel hanya bisa untuk satu tabel gitu ya, hanya perubahan dari tabel satu ke lainnya, hanya satu kali perubahan. Tetapi kalau rename tabel bisa banyak perubahan, tabel apa menjadi apa, bisa dibandingkan dibedakan dengan tanda koma, tabel apa ke apa itu dan seterusnya, nggak hanya dua, bisa banyak gitu ya. Oke. Jadi kita menggunakan sintak rename tabel dapat mengganti nama tabel untuk satu atau beberapa tabel sekaligus dalam satu kali rumus ya.
Oke, nah sekarang kita mau mencoba menghapus tabel. Perintahnya kita bisa pakai drop tabel. Atau boleh ditambahkan if exists, nama tabelnya apa. Kita coba ya. Di sini saya punya Copi mata kuliah, kita coba hapus ya. Drop tabel Copi underscore mata kuliah gitu ya. Oke, Copi mata kuliah kita hapus ya. Kita blok dulu, run selected. Oke ya, kita refresh di sini. Copi mata kuliah sudah nggak ada ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menghapus lebih dari satu tabel. Drop tabel mahasiswa kopi, koma, jadi banyak tabel bisa ya. Kita pakai perintah drop tabel. Oke, tadi saya sudah copy mata kuliah ya. Sekarang saya mau menghapus CP dosen sama CP mahasiswa ya tadi ya. CP underscore dosen, koma, CP underscore mahasiswa. Oke, di blok dulu, running. Kita refresh. Nah, sudah hilang ya yang CP-CP tadi. Nah, kita sudah bisa menduplikasi tabel, kemudian mengganti namanya, dan sudah juga bisa menghapus tabel. Nah, sekarang gimana kalau mau merubah struktur tabel gitu ya? Bagian dari struktur tabel dapat dirubah dengan mengganti nama atau tipe datanya dari sebuah kolom atau field, atau mungkin kita bisa menambah, merubah urutannya dan bisa menghapus field, menambah dan menghapus primary key dan foreign key, menambah dan mengurangi constraint unique, menambah indeks sebuah tabel dan sebagainya. Oke, untuk merubah struktur perintahnya kita pakai alter tabel, kemudian nama tabelnya apa. Nah, kalau pakai add add itu berarti kita mau nambah ya, mau nambah. Tapi kalau change kita mau merubah, drop kita mau menghapus, modify kita mau merubah. Nah, di sini ya, perubahan yang dilakukan adalah menambah, add, mengganti, change, menghapus, drop, dan merubah, modify. Nah, kita coba untuk mengganti nama dan tipe data field ya. Perintahnya alter tabel, nama tabelnya apa, change kolom, kemudian kolom apa menjadi kolom apa. Ya. Tabel name ini adalah nama tabel yang akan dirubah strukturnya. Nah, kalau kolom name adalah nama kolom atau field yang akan diganti. Kalau column definition itu adalah definisi atribut pengganti dari kolom atau field yang dimaksud. Pendefinisian atribut pengganti ini dapat berupa nama field baru maupun tipe data dari field yang dimaksud dan lebarnya atau panjangnya. Contohnya kita mau bikin tabel, create tabel dosen copy select bintang from dosen. Kita harus punya dosen copy dulu ya. Sepertinya tadi ada dosen copy masih ada ya, berarti kita nggak usah bikin. Kita coba langsung alter tabel dosen copy change column nama dosen, nama DSN, varchar 45. Kita coba gitu ya. Karena kita sudah punya dosen copy. Ini saya hapus dulu biar kosong. Kita coba alter, kemudian tabel, kemudian dosen copy ya, nama tabel yang akan akan kita rubah isinya dosen copy, kemudian kita mau merubah ya, berarti perintahnya change. Apa yang mau di change? Kolomnya, kolomnya yang mau diganti. Kolom yang mana? Kolom yang nama underscore dosen. Ya, yang ini. Kolom nama underscore dosen mau diganti apa? Diganti dengan nama underscore DSN.
Nah, mau kita kasih tipenya tetap varchar gitu ya. Tipenya memang tetap varchar. Kalau tadi ukurannya mungkin 35, 50 atau 35 ya. 35 kayaknya. Kita ganti aja jadi 45 gitu ya. Oke. Kita running. Nah, ini berhasil ya. Nah, kita kalau ingin tahu yang dosen copy ya, kita buka dosen copy. Saya double klik. Nah, di sini kita bisa lihat ke nama dosen ya. Di sini nama dosen sudah berubah menjadi nama underscore DSN, ya kan? Nah, terus kalau kita ingin lihat isinya seperti apa gitu ya, apakah sudah benar tipenya menjadi varchar dengan ukuran 45 gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ke desain tabel di nama DSN. Nah, ini di sini sudah berubah jadi 45. Ya, tadinya 50 ini kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita kembali ke query. Kembali ke slide kita. Di sini kita mau merubah tabel dosen copy. Yang dirubah adalah kolom nama DSN. Kalau tadi varchar mau kita rubah menjadi char 45 gitu ya. Coba kita lihat. Sini kan tadi varchar ya, varchar. Kita mau merubah menjadi char gitu ya. Oke. Perintahnya adalah alter tabel dosen underscore copy. Kita mau modify ya. Modify itu bukan merubah tapi memodifikasi ya. Jadi nggak merubah namanya, cuman memodifikasi tipenya gitu ya. Oke, apa yang mau dirubah yaitu kolom nama DSN ya. Kolom nama DSN kita nggak ganti namanya ya, bukan change ya. Jadi kita hapus satu aja. Oke, menjadi char ya, menjadi char 45. Oke, kita running. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Oke, ini butuh di refresh. Mungkin saya tutup aja. Oke, saya refresh dulu. Kemudian bagian dosen copy saya lihat desain tabelnya. Nah, ini nama DSN sudah berubah menjadi char gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, selanjutnya kita bisa menambah field ya. Perintahnya dengan alter tabel, nama tabelnya apa, add column, kemudian nama kolomnya apa, kolom definitionnya apa. Misalnya kita mau merubah tabel dosen copy dengan menambahkan kolom kota dengan tipe varchar lebarnya 45 setelah alamat gitu ya. Kota setelah alamat. Nah, kemudian add column telepon, juga kita menambah telepon setelah kota gitu ya. Berarti nanti ini kan ada alamat. Nah, setelah alamat kita tambah kota, kita tambah telepon begitu ya. Oke, kita coba dulu. Perintahnya adalah alter tabel, kemudian dosen underscore copy, add ya, kita mau nambah, soalnya mau nambah apa? Mau nambah kolom. Nah, kolom apa yang mau kita tambah? Yaitu kota gitu ya, dengan tipe varchar. Tipe varchar. Lebarnya untuk kota kita buat 45 ya. Kemudian di mana kita meletakkannya? After alamat. Jadi setelah field alamat gitu ya. Selain itu kita mau nambah lagi. Ini satu gini aja bisa, kita tambahkan lagi juga bisa. Kita add lagi. Ini bisa kita enter ya. Apa yang mau kita enter? Apa yang mau kita tambah?
add column ya, sama kolom juga. Apa yang mau kita tambah selain kota? Oh, nomor telepon gitu ya. Telepon. Tipenya apa kalau telepon? Misalnya kita pakai varchar ya, kita samain aja. Varchar misalnya 14 digit gitu ya. 14 digit. Kemudian ditaruh di mana gitu ya. Sebenarnya kita bisa pakai after atau pakai before ya. Karena kita maunya sih sebelum alamat gitu ya. Setelah alamat ya. Berarti after alamat. Oke. Kita running. Nah, kita buktikan ya, select bintang from dosen copy. Kita running dulu. Bener nggak? Sudah nambah kota dan alamat gitu ya. Kota dan nomor telepon ya. Nah, ini sudah ada nomor telepon dan kota. Nah, ini ya, menambah urutan field. Menambah urutan field di dalam tabel dapat dilakukan dengan first. First itu kalau ditaruh di depan. Kalau after berarti setelahnya gitu ya. Kalau sebelumnya berarti before gitu ya. Misalnya alter tabel. Nah, ini pakai modify ya. Kalau mau memindah kita pakai modify. Oke, sekarang kita mau coba ini ya. Alter tabel. Jadi ini untuk menambah urutan. Alter tabel dosen copy, modify nama dosen kita taruh di depan gitu ya. Alter tabel. Apa yang mau dirubah? Dosen copy. Kita mau memodify ya. Modify. Kemudian yang mau dimodify apa? Nama dosen ya. Nama DSN kalau di situ. Ya kan? Nama DSN. Nama DSN mau kita rubah varchar dengan ukuran 45 gitu ya. Nah, mau kita pindah ke depan sebelum kode dosen, berarti kita pakai first. Oke, coba kita jalankan satu perintah ini ya. Oke, kemudian kita select. Kemudian kita select. Nah, nama dosennya sudah pindah ke depan ya. Oke, selanjutnya kita mau merubah jenis kelamin ya. Mau kita pindah ke setelah tanggal lahir gitu ya. Alter tabel dosen underscore copy modify Jekyll, tipenya enum ya, tetap nggak berubah tipenya enum. Tetap pakai enum dan pilihannya tetap L sama P. Nah, ini mau kita rubah setelah tanggal lahir ya, setelah tanggal lahir. Nah, begini ya, kita coba. Ini kondisinya sekarang tanggal lahir ada di antara tempat lahir dan alamat ya. Kita mau pindah setelah jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada di antara kode dosen dan tempat lahir. Mau kita pindah di belakangnya tanggal lahir gitu ya. Oke, kita jalankan lagi select. Nah, Jekyll-nya sudah pindah ke belakangnya tanggal lahir. Oke, selanjutnya kita mau menghapus field ya. Menghapus field. Menghapus field di dalam sebuah tabel dapat dilakukan dengan cara menghapus satu persatu field yang dimaksud atau beberapa field sekaligus.
Misalnya kita mau menghapus ini ya, contoh ini ya, alter tabel dosen copy drop column Jekyll. Jadi Jekyll-nya bisa dihapus gitu ya. Kita coba ya. Alter tabel dosen copy drop kolom ya, Jekyll. Drop kolom Jekyll. Kita jalankan. Oh, oke. Di sini ada error. Oh iya, karena di sini nama tabelnya keliru saya nulisnya. Oke, kita blok lagi, kita running. Oke, sudah berhasil ya. Kita jalankan select bintang from dosen copy. Nah, Jekyll-nya juga sudah hilang ya. Oke, nanti teman-teman bisa nyoba sendiri ya untuk menghapus nama dosen, tempat lahir gitu ya. Tapi bisa juga menghapus ini sekaligus gitu ya. Saya coba yang sekaligus. Alter tabel dosen underscore copy drop column. Yang mau dihapus apa saja, misalnya TGL lahir, koma, kita kasih drop lagi TMP underscore lahir, koma, drop kolom kota, ini pakai kolom ya, kolom. Setelah tanggal lahir, kemudian kota ya, kita juga mau menghapus kota, kemudian drop column lagi. Yang terakhir kita mau menghapus telepon ya. Oke, kita mau menghapus 3 kolom ini ya, tanggal lahir, kota, dan telepon. Oke, kita coba. Kita blok dulu. Kemudian di run selected. Oke, kita coba ya. Select bintang from dosen copy. Oke, sudah hilang ya. Baiklah, kita kembali ke slide ya. Selanjutnya kita mau menambah primary key dan foreign key. Nah, ini yang sudah pernah saya sampaikan ya, apa itu primary key dan foreign key. Kalau primary key itu kunci di tabelnya sendiri, sedangkan foreign key dia akan menjadi kunci di tabel lain. Nah, untuk menambah kunci utama atau kita sebut dengan primary key kepada sebuah tabel, itu perintahnya adalah alter tabel name, add primary key, nama kolomnya apa yang mau dijadikan primary key. Sedangkan untuk menambah kunci tamu atau foreign key adalah dengan perintah alter tabel name, add constraint foreign name, foreign key, constraint foreign name, field name for foreign name, reference, tabel name reference, field name for foreign name, on delete, restrike, on update, restrike. Nah, contoh ya, misalnya kita bikin dulu tabel mata kuliah kopi, ada nggak? Nggak punya ya? Oke, kita bikin dulu ya. Ini kita hapus semua. Kita bikin tabel dulu baru ya. Create tabel dengan nama mata kuliah kopi. Mata kuliah kopi, select diambil dari mata kuliah, select bintang from mata kuliah. Oke, kita bikin dulu di sini.
Nah, kita refresh ya untuk memastikan apakah sudah ada. Ya, sudah ada ya mata kuliah kopi. Nah, selanjutnya kita akan alter tabel mata kuliah copy at primary key kode MTK. Nah, jadi kita mau membuat primary key dengan mengambil di kolom kode MTK. Sebelumnya kita lihat dulu mata kuliah kopi ini, klik kanan desain tabel. Kita perhatikan ya. Yang ini tadi udah nggak dipakai, kita tutup. Oke, kita perhatikan di sini nggak ada key ya. Key-nya kan lagi pasif ya. Oke, kita tutup dulu. Kita kembali ke query, kita coba ya. Alter tabel apa tadi? Mata kuliah kopi. Mata kuliah kopi add, kita mau nambahin primary key. Primary key, kita mau nambahin primary key dari kolom apa? Dari kolom kode underscore MTK, kurung tutup titik koma. Oke, kita jalankan run selected. Oke, kita lihat lagi ya mata kuliah kopi. Nah, ini sudah ada key-nya ya, tadi kan nggak ada. Oke, kita kembali ke slide. Contoh lain lah, alter tabel mata kuliah kopi add constraint FK kode dosen foreign key, FK kode dosen referen dosen, kode dosen on delete, restrict on update restrict. Jadi di sini kita mau menambahkan kunci foreign key yang diambil dari dosen gitu ya. Namanya kode dosen, mau kita taruh ke sini. Nah, ini caranya seperti ini. Kita coba dulu ya. Alter tabel mata kuliah kopi. Nah, kita mau add constraint ya. Add constraint FK underscore kode underscore dosen sebagai foreign key ya. Foreign key. Foreign key. Nah, sebagai kunci tamu. Kemudian FK apalagi? Kode dosen FK kode dosen dalam kurung kode dosen kurungnya kebalik, kurung buka, di sini kurung tutup, kemudian reference dosen, jadi diambil dari tabel dosen ya, yaitu kode dosen. On delete restrict on update restrict. Oke, titik koma. Kita jalankan ya. Di sini sudah ada affected row 1, jadi artinya ini sudah berhasil gitu ya. Oke, kita lanjutkan, sepertinya sudah habis. Nah, teman-teman di sini nanti bisa mengikuti praktikumnya ini secara perlahan ya. Kalau memang videonya ini terlalu cepat, bisa di pause dulu, kemudian dicoba, di play lagi begitu ya.
Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di forum diskusi atau di kolom komentar di sini gitu ya. Semoga perkuliahan ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.